Allah itu Maha Ahad. Allah itu Maha Ahad. La ilaha illallah. Ketika kita katakan Allah itu adalah Tuhan dengan makna bahasa aslinya, maknanya Allah salah satu di antara para dewa. Allahu Ahad, Maha Suci Allah. Allah itu adalah Ahad. Keyakinan dewa-dewa tidak ada dalam Islam. Makanya Zakir Naik, beliau menyebutkan tidak pantas seorang muslim pun di bumi ini memanggil Allah dengan nama-nama yang tidak Allah ajarkan kepada manusia, yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disebut dengan God, tidak dipanggil dengan dewa, tidak dipanggil dengan Sang Hyang Widi, tidak dipanggil dengan Lord, tidak dipanggil dengan Tuhan, tidak dipanggil dengan panggilan-panggilan yang itu adalah bahasa manusia. Karena setiap pemanggilan kepada Allah dengan bahasa manusia, pasti Allah tidak tepat dan tidak pantas disandarkan ke sana. Tetapi kita juga tidak ingin adanya polemik apabila diyakini Tuhan itu adalah bahasa tersendiri, tidak merujuk kepada bahasa aslinya, bahasa Sanskerta. Berarti Allah itu adalah Tuhan dalam artian bahasa sendiri, ya. Yang dimaksud itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kesempurnaannya yang ada. Maka kita biarkan saja kaum muslimin, tidak usah kita buat ribut di tengah-tengah umat. Siapa memanggil Allah dengan Tuhan maka dia kafir, musyrik. Jangan seperti itu. Biarkan saja umat dengan apa yang mereka pahami bahwa Allah itu adalah Tuhan, tapi mereka yakin Allah itu bukan salah satu antara dewa. Dah selesai. Tetapi yang paling pantas bagi orang yang sudah berilmu, yang sudah mengetahui adalah panggillah Allah itu dengan Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, Ya Ghaffar, Ya Majid, Ya Karim. Begitu ya. Dan coba menghindarlah kita dengan menggunakan Ya Allah, Ya Tuhanku. Sekali lagi, ini bukan untuk polemik, tetapi hanya sebagai wacana dan wawasan. Yang paling beradab di hadapan Allah adalah kita memanggil Allah dengan nama-nama yang Allah telah kasih tahukan kepada kita. Dan nama-nama yang telah Allah kasih tahukan kepada kita ada 99. Kita kembali kepada ilah. Kalau begitu bagaimana cara menerjemahkan la ilaha illallah? Menerjemahkannya adalah tidak ada ilah selain Allah. Begitu saja. Lalu apa sih arti ilah? Ilah ini bahasa Arab. Maknanya di dalam kitab Lisanul Arab, di dalam kamus tertebal di dunia, yaitu kamus Lisanul Arab, yang ditulis oleh Syekh Ibnu Al-Manzur. Ini kitabnya setebal ini. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa makna ilah dalam bahasa Arab itu ada beberapa. Dan makna ini juga telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada intinya, makna ilah bila diglobalkan, dikerucutkan, ada pada satu kalimat inti, yaitu al-ma'bud. Al-ma'bud, yang diibadahi. Yang diibadahi, ini makna ilah. Jadi, jika kita dengarkan lafaz la ilaha illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang paling berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah. Nah, makna ibadah seperti kita jelaskan tadi, ada 4 istilah inti dalam Al-Quran yang tidak boleh kita tidak memahami secara rinci menurut pemahaman asli orang Arab, menurut pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Apa? Al-ilah, Ar-Rabb, Al-ibadah, dan Ad-din. Nah, sekarang setelah kita dengarkan ilah itu artinya adalah tidak ada yang diibadahi kecuali hanyalah Allah. Apa arti ibadah? Ibadah itu garis besarnya ada 2. Al-muta'u bihaqqin dan al-matsbu'u bihaqqin. Al-muta'u bihaqqin adalah yang paling ditaati, yang paling berhak untuk ditaati di atas siapapun saja. Ini mana ibadah yang pertama. Mana ibadah yang kedua? Al-matsbu'u bihaqqin, yang paling pantas diikuti dan didengarkan ajaran-ajarannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, 2 makna ini yang paling berhak untuk ditaati dan yang paling berhak untuk diibadahi. 2 makna inilah makna ilah itu. Tidak ada yang lebih berhak untuk diibadahi kecuali hanyalah Allah. Maknanya, tidak ada yang lebih berhak untuk ditaati kecuali hanyalah Allah. Tidak ada yang lebih berhak untuk diikuti ajaran-ajarannya kecuali hanyalah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada la ilaha illallah. Kalau salah satu makna ibadah itu kita tujukan kepada makhluk, maka saat itu kita sudah melakukan ibadah kepada makhluk. Saat itu makhluk itu sudah kita angkat sebagai ilah kita selain daripada Allah. Dan Allah tidak mau disekutukan.
Allah tidak mau disyirikkan. Suatu ketika Adi bin Hatim At-Tai datang kepada Nabi Muhammad. Saat itu dia masih menggunakan salib di dadanya. Dia berkata, "Ya Muhammad, saya dengar engkau telah mengumumkan kemana-mana bahwa engkau adalah Nabi terakhir. Apakah benar demikian?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ya, benar. Saya akan ajukan kepada engkau beberapa pertanyaan. Jika engkau benar dalam menjawab, maka engkau memang seorang Nabi. Pertanyaan saya ini tidak ada yang akan mampu menjawab kecuali hanyalah seorang Nabi." Silahkan, kata Nabi. Maka beliau pun mengajukan pertanyaan A, B, C, C, D, dan seterusnya. Dan Nabi menjawab. Terakhir, apa kata Adi bin Hatim At-Tai? "Demi Allah, tidak akan ada yang mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya ini kecuali hanyalah seorang Nabi, dan engkau telah menjawabnya dengan tepat. Engkau telah menjawabnya dengan benar. Saksikanlah bahwa saya beriman engkau adalah Rasulullah. Ajarkan saya masuk Islam." Maka Nabi pun menuntunnya untuk bersyahadat. Dia pun mengucapkannya. Apa kata Rasulullah setelah itu? Kata Rasulullah, "Setelah ini kamu jangan pernah beribadah atau menyembah di dalam Islam ini kepada siapapun makhluk, kepada siapapun manusia, seperti dulu kamu beribadah menyembah para pendeta-pendeta, cerdik pandai dan cendekiawan kamu di agama kamu yang lama." Terbelalaklah mata Adi bin Hatim At-Tai. "Ya Rasulullah, ma kunna na'buduhum." Kami tidak pernah menyembah mereka. Lalu Rasulullah membacakan surat At-Taubah ayat 31. Rasulullah bacakan, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam." Perhatikan. Mereka telah mengangkat ahli-ahli agama mereka, pendeta-pendeta mereka, pastor-pastor mereka, robi-robi mereka, dan cerdik-cerdik pandai mereka, cendikiawan-cendikiawan mereka, arbaban min dunillah, sesembahan-sesembahan selain daripada Allah. Maka mendengarkan ini sekali lagi, Adi bin Hatim yang sudah beriman ini merasa tidak pernah rasanya selama hidup di masa yang lalu, di agamanya yang lalu, dia menyembah pendeta, dia menyembah para cendikiawan. Lalu dia kembali mengatakan, "Ma kunna na'budu." Rasanya enggak pernah, ya Rasul. Maka kata Rasulullah, "Ahallu lakum ma harramallah wa harramu alaikum ma ahallallah fa'ata'tumuhum." Fa'ata'tumuhum. Ingat ini kalimat. Fa'ata'tumuhum. Artinya, para ahli-ahli agama kamu itu, para pendeta-pendeta kamu, cerdik pandai kamu, cendikiawan-cendikiawan kamu, telah membuat ajaran-ajaran di mana ajaran-ajaran itu tidak sama dengan yang telah Allah turunkan. Mereka membolehkan ini, padahal Allah ternyata melarang. Mereka melarang ini dan mengharamkan, padahal Allah mempersilahkan, membolehkan. Fa'ata'tumuhum. Nah ini dia ya. Ternyata kalian lebih mentaati dan membenarkan apa yang dikatakan oleh para pendeta-pendeta kalian ini, walaupun berbeda dengan kitab Allah, walaupun berbeda dengan ajaran dari langit. Fa'ata'tumuhum. Kamu benarkan mereka, kamu ikuti ajaran mereka, kamu taati mereka. Adi bin Hatim At-Tai berkata, "Bala, kalau itu yang kau maksud memang benar, demikianlah kami." Nah, kata Rasulullah, "Fadzalika ibadatukum iyyahum." Itulah yang dimaksud dengan kamu sudah beribadah kepada manusia. Kamu sudah mengilahkan manusia. Perhatikan, kaum muslimin. Hari ini, betapa banyak ketaatan lebih dibesarkan untuk makhluk daripada taat kepada Allah. Perhatikan hari ini. Betapa lebih banyak ajaran-ajaran yang dibuat-buat oleh makhluk lebih diutamakan daripada ajaran-ajaran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka, siapa yang sudah diilahkan oleh manusia sebenarnya selama ini? Manusia lain. Hari ini manusia telah banyak mengilahkan nenek moyang. Ini ajaran nenek moyang, tidak boleh dirubah-rubah. Padahal ajaran itu berbeda dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW. Kalau dia lebih berpegang erat dengan ajaran nenek moyang, berarti dia telah mengilahkan nenek moyangnya. Karena dia lebih mentaati dan lebih mengikuti ajaran nenek moyang. Makna ibadah itu adalah lebih taat dan lebih mengikuti. Hati-hati ini. Ketika Rasul menegaskan, "Fadzalika ibadatukum iyyahum," itulah makna kamu sudah beribadah kepada mereka. La haula wala quwata
illa billahil aliyyil azim. Perhatikan betapa tajam dan dalamnya makna daripada kalimat la ilaha illallah ini. Hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, Allah juga berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu perhatikan kepada orang-orang yang mengangkat ilah-ilahnya, yaitu hawa nafsunya. Jadi dia lebih taat kepada hawa nafsunya, dia lebih dengarkan pendapat pribadinya. Ilahahu hawa. Dia mengatakan, ya mungkin Al-Quran ini bagus dan tepat, benar. Mungkin hadis itu benar, tetapi menurut saya lebih benar adalah apa yang saya katakan. Atau terserah begitu kata Al-Quran, terserah begitu kata hadis, tapi menurut saya begini. Maka berarti orang ini sudah mengilahkan hawa nafsunya. Berarti tidak benar apa yang dia katakan la ilaha illallah. Tetapi yang benar adalah la ilaha illa hawa. Hawa ya. Tidak ada ilah kecuali hawa nafsu saya. Sama dengan begitu. Coba perhatikan, ketika iblis lebih taat dengan keegoannya, ketika iblis lebih taat dengan hawa nafsunya, dia tidak mau sujud kepada Adam. Padahal sujud kepada Adam yang menyuruh adalah Allah. Kalau iblis itu memang mengatakan la ilaha illallah, tentu dia akan lebih taat pada Allah daripada mentaati keegoannya, mentaati hawa nafsunya. Dengan ini, iblis langsung dikatakan oleh Allah, hai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Padahal perintah sujud itu sumbernya dari saya. Kenapa kamu tidak taat pada saya? Intinya begitu. Jawaban iblis apa? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sorry ya Allah, rasanya tidak pantas ada perintah seperti ini kepada saya. Saya ini lebih baik daripada Adam. Saya ini dari api, Adam dari tanah. Maka saya tidak akan patuh kepada apa yang kau katakan. Bahasanya kurang lebih seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Enggan iblis menjalankan perintah Allah, artinya enggak mau taat. Wastakbara, dan dia menganggap dirinya lebih besar, lebih terhormat, lebih mulia. Wa kana minal kafirin, dan adalah iblis itu termasuk di antara orang-orang yang kafir. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Allah kafirkan iblis. Padahal ketidaktaatan iblis hanya pada satu poin itu saja yang kami baca dalam kitab-kitab tafsir. Yang kami baca dalam sejarah iblis, ketidaktaatan iblis berawal dari tidak mau sujud kepada Adam. Padahal sebelumnya iblis ini dalam kitab tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir, Al-Quran, tafsir Al-Quran Al-Azim, dinyatakan bahwa iblis ini adalah makhluk yang paling taat kepada Allah dari seluruh bangsa jin yang ada di bumi. Nama aslinya adalah Azazil. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh malaikat termasuk si Azazil untuk sujud kepada Adam, ternyata Azazil enggan dan tidak mau patuh. Ketidakpatuhan iblis menyebabkan batal la ilaha illallahnya. Karena tidak ada ilah selain Allah, maknanya lah tidak ada yang ditaati kecuali hanyalah Allah. Ketika dia tidak taat kepada Allah dan dia lebih taat kepada hawa nafsunya, saat itu iblis batal dan gagal mempertahankan la ilaha illallahnya. Saudara-saudaraku sekalian, renungkanlah ini. Renungkanlah ini, wahai masyarakat muslim seluruh dunia, dimanapun saja berada. Wahai jamaah Uzma yang kami muliakan, dengan Uzma TV ini, saya berharap siaran akidah dan tauhid ini dapat membenahi kembali, memperbaiki lurusnya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah part yang pertama. Insyaallah kita akan lanjutkan pada part yang kedua, pada bagian kedua, season yang kedua, tentang pembahasan surat Muhammad ayat yang ke-19 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikuti terus dakwah kita, kajian tafsir surat Muhammad ini. Bismillah taala kita akan sempurnakan uraian tentang fa'lam annahu la ilaha illallah. Nastaghfirullahal azim li wa lakum wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.